Yes, Anda sudah berada di kapal yang tepat. Selamat Anda sudah bergabung di AFC. AFC itu apa sebenarnya? AFC sebenarnya adalah perusahaan farmasi dari Jepang. AFC sendiri singkatan dari Asayama Family Club. Di ownernya Mr. Asayama ini adalah nama pemiliknya dari perusahaan ini. Sama seperti perusahaan Jepang yang lain, selalu menyertakan nama ownernya di dalam brand mereka. Ya, ini AFC, tetapi sebelum lebih lanjut, mengupas tentang AFC, saya mau cerita dulu tentang siapa yang membawa AFC ini masuk ke Indonesia. Tertulis di sini ada Pak Ernest Prayudha, ini adalah founder dari AFC di Indonesia, dan juga Pak Michael Tampi. Ya, Pak Ernest Prayudha ini adalah seorang yang berasal dari Indonesia tentunya ya, tapi beliau lama bekerja di Amerika, membuka bisnis di Amerika, dan sukses sebenarnya bisnisnya di Amerika selama kurang lebih 15 tahun, dan di tahun 2017 karena sebuah visi, beliau kembali ke Indonesia, ya, juga bersama Pak Michael Tampi. Pak Michael Tampi ini seorang salah satu petinggi lah ya, kalau boleh dikatakan seperti itu, di MRA Group, yaitu yang membawa brand-brand dari luar negeri masuk ke Indonesia seperti Hard Rock Cafe, Bulgari, Ferrari, Häagen-Dazs ya. Jadi, kalau Bapak Ibu mau juga cek di IG-nya juga ada Pak Michael Tampi ini. Ya, Pak Ernest Prayudha ini bersama istrinya menangkap sebuah visi melihat banyak lilin-lilin kecil di seluruh Indonesia, dan akhirnya beliau mulai kembali ke Indonesia di tahun 2017 dan mulai menjalankan usaha, membuka bisnis, mencoba ini dan itu, dan akhirnya ketemulah dengan AFC ini dari Jepang. Dan pertama kali AFC di Indonesia dijalankan dengan cara retail. Jadi AFC dari Jepang ini sudah ada di beberapa negara, di Singapura, di Taiwan, di beberapa negara lain. Indonesia adalah negara ke-8, tetapi semuanya dijalankan secara retail. Kemudian selama jalan, Pak Ernest menangkap bukan seperti ini gitu ya, bukan seperti ini, kalau seperti ini caranya, tentunya tidak semua orang bisa merasakan manfaatnya ketika harus dimasukkan ke apotek-apotek yang premium seperti Guardian, Watson, yang juga merasakan kesejahteraan atau perbaikan secara ekonomi juga nggak bisa banyak orang. Makanya Pak Ernest punya ide untuk menjalankannya dengan cara direct selling. Dibawalah ide ini ke AFC di Jepang. Dia berangkat ke Jepang, dia ceritakan presentasi tentang ide ini, tetapi ditolak. Dia nggak menyerah, dia coba lagi datang, ditolak. Coba lagi datang, ditolak. Sampai akhirnya setahun ya, setahun kemudian akhirnya ide ini diterima oleh AFC Jepang. Dan sampai sekarang akhirnya AFC di Indonesia dijalankan dengan direct selling. Dan terbukti, nanti Bapak Ibu akan saksikan banyak hal atau banyak sesuatu yang terjadi dari AFC ini. Dengan misinya menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi yang tak terbatas. Oke, sebenarnya AFC yang seperti saya ceritakan tadi adalah sebuah perusahaan farmasi. Berdiri sejak tahun 69, berarti sudah 55 tahun lebih. Tentunya ini perusahaan yang sangat kuat. Ya, perusahaan farmasi salah satu yang tertua dan terbesar di Jepang. Bahkan, owner-nya Mister Asayama sendiri adalah orang terkaya kedua di Shizuoka, Jepang. Yang nomor satunya adalah Mister Yamaha, ya. Perusahaan farmasi pertama yang terdaftar di Tokyo Stock Exchange, ya. Bapak Ibu juga bisa cek di Google, diketik saja AFD Life Science Stock Exchange, kan itu ya, nanti akan keluar nilai sahamnya. Jadi artinya ini perusahaan yang sudah go public, perusahaan yang sudah terbuka gitu ya. Kemudian pabrik farmasi pertama mendapatkan sertifikat GMP, tentunya ini nggak main-main sampai mendapatkan sertifikat GMP ini. Oke, banyak prestasi yang sudah dilakukan atau yang sudah terjadi di AFC Indonesia ini. Di tahun 2021, justru penjualan di Indonesia ini nomor satu di dunia. Jadi beberapa negara cabang AFC di seluruh dunia, Indonesia ini menjadi nomor satu penjualannya. Masih ingat 2021 adalah masa waktu pandemi. Ternyata karena produknya ini sangat-sangat membantu orang yang terkena COVID, ya. Jadi terbukti sekali bahwa produknya ini sangat-sangat bermanfaat.
Kemudian memecahkan beberapa rekor muri ya, sampai 4 ini ya. Yang pertama adalah grand launching di kapal pesiar dengan undangan terbanyak yaitu 1.010 orang. Kemudian pengiriman ya, jadi impor pengiriman barangnya melalui pesawat yang terbanyak dalam 1 minggu ya. Pada waktu itu masa pandemi lockdown, di Jepang lockdown, di Indonesia juga ditutup hanya lewat pesawat dan itu dilakukan dengan terbanyak. Kemudian penjualan langsung dengan pembayaran bonus terbanyak, memberikan bonus terbanyak untuk para member-membernya, ya sampai ratusan miliar. Kemudian, mengadakan pertemuan secara online maupun offline dalam 1 tahun, mengadakan pertemuan terbanyak, ya. Saya yakin ini rekor muri ini nggak akan berhenti di 4 rekor muri ini saja, masih akan banyak ya. Ketika video ini dibuat, mungkin sudah ada lagi yang baru, ya. Nanti Bapak Ibu bisa ikuti. Kemudian di sini ada Helmi Atamimi Award, sebuah penghargaan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan direct selling yang tergabung dalam asosiasi, ada 180 lebih perusahaan di sini, dan khususnya di tahun 2024 ya, AFC Indonesia mendapatkan 4 penghargaan, Sales Growth of the Year, ya, penjualan terbanyak, kemudian Direct Selling of the Year, Direct Selling terbaik, ya, kemudian Member Growth of the Year, jadi pertumbuhan terbanyak di tahun ini, dan CEO of the Year, ya. Kalau Bapak Ibu nanti juga mengenalnya CEO dari AFC Indonesia adalah Pak Niko Rapisella. Nanti kalau ada LOP atau acara-acara pertemuan di kota Bapak Ibu juga bisa datang dan bertemu langsung dengan beliau. Yang perlu saya tekankan di sini adalah, di sini tertulis ya, mulai tahun 2020, 2022, 2024, karena penyelenggaraan Helmi Atamimi Award ini setiap 2 tahun sekali. Dan ternyata mulai tahun 2020 best selling product, artinya produknya ini itu tadi ya, sales growth ya, pertumbuhannya terbanyak. Jadi mengalami, penjualan yang banyak terus. Itu artinya produknya memang sangat bermanfaat dan produknya repeat order. Ya, nanti kalau Bapak Ibu menjalani, Bapak Ibu akan melihat bahwa ini orang akan repeat order. Jadi ini produk bukan produk maklon, bukan produk yang sekedar jadi, tapi ini produk yang benar-benar dibuat dengan riset dan menghabiskan ratusan juta untuk mengadakan riset seperti ini. Nah, ini kalau tertulis di sini selama 2022 sampai 2023 ya, AFC telah memberangkatkan puluhan, ratusan orang, bahkan ribuan orang trip ke luar negeri. Jadi usaha kita benar-benar dihargai di sini ya, sampai memberangkatkan dengan service kelas ya, service terbaik di eee, trip ini. Perusahaan ini juga diakui oleh pemerintah. Bahkan di sini tertulis, pembayar pajak terbesar, 10 besar, masuk 10 besar pembayar pajak. Artinya perusahaan ini bukan perusahaan yang abal-abal ya, punya AFC Care ya, jadi membantu di beberapa kota yang, cukup tertinggal untuk membangun puskesmas atau rumah-rumah kesehatan gitu ya. Kemudian ini langsung diresmikan oleh Menteri Kesehatan ya, Pak Budi Gunadi, kemudian Pak Sandiaga Uno, Pak Muhammad Lutfi waktu itu sebagai Menteri Perdagangan. Jadi perusahaan AFC ini sudah diakui oleh pemerintah. Dan ini, ada banyak perubahan yang terjadi, ada banyak transformasi yang terjadi ya. Ini Pak muda penjual cilok penghasilannya wow ya, sudah puluhan juta. Kemudian yang dulunya seorang petani sampai akhirnya bisa berubah kehidupannya. Kemudian ada yang dulunya sopir taksi, berubah juga kehidupannya. Ada seorang ibu yang, menangani anaknya yang kena autoimun dan fungsi ginjalnya sekitar kurang dari 5% dan akhirnya bisa pulih anaknya. Kemudian ada Ibu Nur sebagai penjual gado-gado di Sorong juga mengalami perbaikan. Awalnya mungkin sakit, awalnya ada masalah dengan kesehatan, tapi ketika minum produknya, kesehatannya semakin membaik dan akhirnya terbuka untuk menjalankan bisnisnya dan akhirnya mengalami perbaikan juga di dalam
keuangannya. Kemudian bisnis di AFC ini jelas bisa diwariskan. Berikutnya adalah testimoninya, Pak Harto yang sudah membangun bisnis ini ternyata dipanggil Tuhan duluan dan ternyata income-nya masih bisa dinikmati oleh istri dan anak-anaknya sampai sekarang ya, akhirnya income-nya tetap dibayar, income-nya tetap keluar. Jadi apa yang Bapak Ibu bangun nanti di bisnis ini akan akan bisa diwariskan ke keluarga kita. Jadi nggak pernah sia-sia apa yang kita usahakan di sini. Saya cuma mau bilang Anda sudah ada di kapal yang tepat. Bangun leadership, bangun kepemimpinan Bapak Ibu. Bisnis ini adalah milik Bapak Ibu sendiri. Tetapi di sini kita akan bersama-sama, kita akan gotong royong, kita akan sama-sama saling support. Bersama Bapak Ibu juga punya direct sponsor, punya leader-leader yang akan siap membantu Bapak Ibu untuk sukses bersama-sama di bisnis ini. Ya, aktiflah bergerak, ya, jangan pasif, aktiflah. Aktif komen di grup, ya, di grup Kakak aktif untuk bertanya, mungkin jika tidak mengerti bisa tanya direct sponsor atau tanya leader atau tanya di grup. Bertanyalah, jangan diam, bergeraklah terus, bertanya, coba lagi, kalau nggak bisa dicoba lagi. Mental pejuang harus ada di tempat ini dan kita akan lakukan ini secara konsisten. Saya yakin setiap kita, baik lama maupun cepat, pasti akan mengalami perubahan di dalam bisnis ini. Tetap semangat, jumpai, seringlah komunikasi dengan direct sponsor Bapak Ibu untuk sukses bersama-sama di bisnis AFC.